Halo semuanya, selamat datang di Cerita Nulis. Di video kali ini mungkin gua nggak akan sharing banyak tentang kepenulisan aja. Gue bakal sharing beberapa hal yang gua lakukan dalam kurun waktu 3 minggu bahkan 4 minggu ke belakang. Karena ini adalah hal yang bisa dibilang udah gua lakukan sebenarnya, tapi di video kemarin gua belum sempat menyampaikan karena ya bisa dibilang progresnya itu masih belum signifikan. Jadi gue merasa ya udah gue sampaikan tentang penulisan aja. Dan di video kali ini gue pengen sharing hal tersebut. Yang pertama dulu tentang kepenulisan seperti biasa. Gue pengen update bahwa di video kemarin kan gue bilang gue itu kurang konsisten ya dalam menulis gitu. Ya di minggu ini setidaknya gue udah berusaha melawan ketidakenakan gue, kemalasan gue dalam menulis. Jadi bisa dibilang, gangguannya justru di minggu-minggu ini adalah, gangguan dari eksternal. Entah kenapa gue juga bingung, hal ini sering banget terjadi, nggak tahu teman-teman ngerasain juga, kalau, ketika kita itu udah fokus serius buat nulis, tiba-tiba ada gangguan lain. Misalnya dari kerjaan tiba-tiba jadi lebih hektik, kemudian dari eksternal, mungkin dari, ya warga atau mungkin dari teman-teman lu, tiba-tiba ada banyak acara dan lu mau nggak mau harus datang karena ya lu teman mereka, lu kenal mereka, lu yang bisa dibilang, punya posisi yang memang lu harus datang di sana. Nah, itu yang terjadi kepada gua belakangan ini. Ya dari kerjaan juga bisa dibilang lumayan padat. Jadi bisa dibilang gangguan-gangguan dari eksternal lah. Ya gue nggak bisa memungkiri bahwa, ada beberapa kali gue merasa, malas buat nulis dan gue udah berhasil untuk melawannya. Meskipun, harus gue akui juga belum optimal, tapi nggak apa-apa, setidaknya gue udah berusaha dan gue akan terus coba melawan kemalasan yang ada di dalam diri gue ini. Ya semoga bisa menghasilkan tulisan yang lebih better lagi lah daripada minggu-minggu sebelumnya. Kalau gue lihat sih jauh lebih better ya, jadi kayak gue nyicil tulisannya lebih banyak daripada minggu-minggu sebelumnya. Kalau kemarin kan, Jumat, Sabtu, Minggu langsung gue hajar kan. Nah kalau ini udah dari Senin gue cicil, udah mulai gue, rangkai lah kira-kira mau apa aja yang gue tulis gitu. Lalu yang kedua ini terkait konten. Nah, gue itu kan, apa ya, bisa dibilang, sebelum balik lagi nulis, gue itu konten kreator. Gue udah bikin video, bukan video doang ya, udah bikin banyak jenis konten lah. Dan di sini pun gue bikin konten kan si cerita nulis ini karena ya sekedar live update tentang kepenulisan. Tapi gue juga memasukkan ini ke dalam video karena gue merasa ini adalah part of nulisnya. Karena sekarang gue lakukan adalah personal branding. Jujur, personal branding ini adalah part yang sangat-sangat sulit untuk gue lakukan. Entah kenapa, gue udah mencoba untuk personal branding itu bahkan sejak 5-6 tahun yang lalu. 5-6 tahun yang lalu ketika gue pertama kali ngonten. Apa ya masalahnya? Ini udah masuk ke dalam salah satu, goals tahunan gue, tiap tahun gue masukin. Nah, justru di tahun ini, 2026 gue nggak masukin personal branding, karena gue melihat ketika dicantumin nggak jalan, ya udahlah gue jalanin aja dulu tanpa dicantumin. Dan memang masalahnya adalah personal branding yang gue coba di tahun-tahun sebelumnya itu kayak berganti-ganti. Ada yang pebisnis, ada juga seorang podcaster, kemudian ada juga tanda kutip tukang kebun, lalu ada seorang yang lucu, komedian aja tapi nggak jelas. Nah, sekarang gue berusaha untuk fokus ke kepenulisan aja, back to basic. Karena ya itu kayak, apa ya, harus gue akui juga kalau gue tuh berusaha menghindari si personal branding penulis ini, author, pengarang. Gue menghindari dari dulu, karena apa ya, gue saat itu kurang pede lah. Gue bahkan merasa apa tulisan gue bisa diterbitin atau enggak. Meskipun sekarang sih belum, tapi gue merasa kayaknya sekarang gue bodo amat deh. Kalau udah kelar gue kirim aja. Makanya gue berusaha untuk nyelesain tulisan-tulisan gue yang ada. Gue pengen nyelesain dulu di Wattpad, baru gue fokus ke yang offline yang gue kirim ke penerbit.
Cuma ya itu butuh waktu, butuh proses, karena gue bisa dibilang learn from basic lagi sih sekarang. Dan balik lagi ke personal branding ini, gue melakukannya di beberapa platform ya, tapi fokus utama gue adalah Threads. Ya ini Threads itu kan mirip sama Twitter ya, cuma gue nggak main Twitter, dan gue bisa dibilang juga udah melewati fase atau momentum dari si Twitter itu. Dan tiba-tiba muncul Threads, ya udah gue coba di sana dan ternyata lumayan worth ya. Gue lumayan aktif di sana, kayak lebih effortless. Ya mungkin kalau kalian tipikal orang-orang yang pernah ngonten atau pernah belajar ngonten, kalian pasti dikasih tahu bahwa setiap orang itu ada kayak tipikal konten yang effortless lah buat mereka, dan di gua itu ya tulisan. Jujur lumayan align sama kepenulisan, tapi gimana ya, ya gue berusaha lah untuk mencoba sharing kepada teman-teman, karena kan gue penulis pemula ya, author pemula, pengarang pemula. Gue nggak bisa sharing kayak tips and trick harus itu yang sudah gue lakukan, nggak bisa. Gue hanya bisa sharing proses gue bikin cerita, kemudian pandangan-pandangan gue aja. Jadi belum banyak yang bisa gue sharing, tapi gue berusaha untuk terus update di sana. Ya kalau gue lihat sih organiknya lumayan oke ya gue ya, karena lumayan terpotong sama pekerjaan-pekerjaan yang gue bilang tadi. Lalu gue juga ada ngonten personal branding itu di TikTok gue. Nah ini yang bisa dibilang jadi masalah ya, karena akun TikTok gue sebenarnya itu udah lumayan kecampur. Gue tuh sempet bikin komedi di sana, gue sempet bikin kayak orang yang ngajar ngonten, tapi ya agak gimana gitu ya, nggak works tapi sok ngajar, itu juga pernah. Lalu yang balik lagi ke komedi, lalu sempet gue bahas parfum 2, 3, 4 video konten. Nah sekarang gue ke penulisan. Jadi ini secara konten ya, masih 80% itu tentang komedi kalau kalian scroll ke bawah. Tapi gue berusaha untuk nggak gue hapus. Gue merasa itu gue apa adanya, gue di masa lalu. Gue pengen fokus kepada diri gue sekarang sebagai seorang penulis. Makanya gue mengganti username gue di TikTok itu sebagai cerita Winky. Nah ini pun udah gue ganti ke Instagram gue, udah gue ganti juga ke si channel YouTube ini. Tapi memang untuk konten panjangnya cuma di YouTube, untuk konten pendeknya gue lempar ke TikTok, lalu gue juga re-upload di Instagram dan YouTube Shorts. Gue belum bisa mengoptimalkan untuk si Instagram, karena ya untuk konten gambar jujur gue lost banget lah. Gue nggak begitu ngerti, bukan begitu ngerti sih, kayak gue nggak begitu dapat feelnya untuk bikin konten gambar, kayak capek gitu. Lebih gampang bikin tulisan terus bikin video kayak gini udah ya, itu kayak konten yang buat gue effortless ya. Bahkan kalau gue mau bikin gambar itu kayak pilihan terakhir. Jadi mungkin yang ketiga itu masih suara aja, podcast. Gue masih lebih enak daripada harus bikin gambar. Dan itu memang jadi PR yang harus gue selesaikan, tapi enggak sekarang. Gue pengen fokus dulu kepada apa yang ada di depan gue sekarang ini. Lalu update selanjutnya adalah gue udah mulai tracking konten. Tracking konten maksudnya mulai menganalisa lah konten-konten gue itu worth atau enggak, apa yang gue thread, apa yang gue kirim, apa yang gue upload videonya, apakah engagementnya oke atau enggak. Ini lumayan penting karena ini hal yang belum pernah gue lakukan di perkontenan gue. Kayaknya pernah sih di podcast ya, di podcast gue pernah, karena gue bikin podcast udah sampai 200-an episode gitu. Cuma memang karena gue podcastnya itu audio, jadi gue cuma bisa berdasarkan view, pendengar aja. Jadi dia kan di Spotify kan gak ada engagement saat itu, jadi lu gak akan tahu. Lalu lewat sosmed juga engagementnya kayak gimana ya, kayak kurang aja gitu. Makanya agak sulit untuk men-tracking dan gue jadinya bingung. Lalu gue mulai nge-tracking, gue bikin template tersendiri, kira-kira apa sih yang bisa diteliti dari setiap engagement atau statistik dari video itu. Nah ini gue pelajari ketika gue sempet jadi content planner di tempat teman gue. Gue melihat ini kayaknya memang udah perlu kalau lu pengen fokus konten. Lalu gue juga bikin plan. Ya gue bikin plan untuk
1 minggu bahkan 2 minggu ke depan, cuma belum works karena, itu tadi waktunya lumayan sempit. Makanya, gue mencoba seefisien mungkin memprioritaskan untuk produksi konten-konten yang ringan dulu, lalu fokus ke penulisan dan menyelesaikan kerjaan gua. Karena memang dari segi deadline-nya ini mepet. Jadi ya tetap lah, harus memprioritaskan prioritas-prioritas dulu. Untuk si kontennya tadi, karena gue udah planning ya, ini sebenarnya planning ini bukan hal baru buat gua, karena di podcast tuh gue bahkan bikin apa ya, ide buat podcast itu udah nyampe ratusan, bahkan belum tembus 1000 sih, tapi udah ratusan banyak lah, tapi belum gue eksekusi. Nah di sini gue melakukan hal yang sama dan gue minta bantuan AI juga untuk ngasih ide, masukan. Ya gue ngasih konteks lah gimana yang kondisi gue sekarang, lalu gue butuh ide seperti apa, dia ngasih masukan. Tapi balik lagi, gue yang eksekusi, gue nggak pengen terlalu bergantung sama AI sampai segitunya. Gue menjadikan AI itu sebagai apa ya, brainstorming aja, dan itu works. Dan beberapa konten gue lumayan naik karena gue pakai ide-ide yang dihasilkan lalu gue apa namanya kembangin lagi, karena ya memang menurut gue tetap butuh touch dari manusia. Oke, jadi itulah update dari cerita nulis kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cerita Wingky dan nantikan update-nya, terutama tentang kepenulisan dan cerita-cerita terbaru dari gua. Oke semuanya, see you di video selanjutnya.